Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Kita mau bersorak haleluya. 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 Saya percaya Tuhan sudah menyertai kita semua. Hari ini tahun sudah berganti dan hari-hari yang kita jalani bersama Tuhan, waktu demi waktu, ada banyak yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kita bertambah umur, ada juga yang bertambah usia perkawinan, namun ada juga yang sakit tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan karena waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Pagi hari ini kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan selain memuliakan Dia? Kata firman Allah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan suaramu, dengan hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa, kasih setiamu tidak pernah berhenti. Sebab itu Tuhan kami hanya bilang puji Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau yang ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Engkau menyertai kami, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami tidak bisa membalasnya, tetapi ini kami Tuhan umat-umat-Mu mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memuji, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Acara ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau melawat kami, mengisi tiap hati kami dengan kehadiran-Mu. Setiap tempat-tempat yang kosong diisi dengan hadirat Tuhan, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami boleh bawa pulang berkat-berkat yang daripada Tuhan. Hamba Tuhan atau yang Engkau siapkan untuk membawakan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai dengan heran. Kami mohon Tuhan, kami mohon Bapa, beri kami memahami firman-Mu, bahkan melakukannya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kuasa-kuasa yang mau mengganggu, menghalangi, sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Kami beroleh kemenangan dan kami tinggikan di dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau bersyukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik, penyertaannya sempurna. Amin. Haleluya. Banyak yang kau
Setiap orang yang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia harus membawa dirinya tidak hanya sekedar sebagai orang percaya, tidak hanya sekedar berkata, saya orang Kristen, tetapi harus hidup dalam keadaan yang selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Artinya mereka yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus memiliki karakter, yaitu takut akan Tuhan. Kalau seseorang takut akan Tuhan, kalau orang percaya takut akan Tuhan, seluruh aspek kehidupannya akan berdasarkan kebenaran firman Allah. Dia tidak akan hidup seenaknya saja. Dia tidak akan hidup berdasarkan apa maunya, apa kata dunia, tetapi dia akan hidup berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, pasti dia akan berupaya untuk melakukannya. Tidak memiliki sikap untuk menunggu kapan melakukan firman Tuhan. Tidak memiliki sikap menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan datang, dia terus dan segera melakukan firman Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Terpelihara di dalam dirinya satu keadaan yang terus menerus untuk taat kepada Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takut akan Tuhan. Kalau kita berlaku taat kepada seluruh perintah Tuhan, menjauhkan diri dari setiap larangan yang Tuhan katakan, berarti kita takut akan Tuhan. Abraham, seorang yang takut akan Tuhan. Pada saat Tuhan berkata, Abraham, persembahkan putramu Ishak. Mempersembahkan putra berarti menyerahkan Ishak ke dalam tangan Tuhan. Berarti dia harus membunuh Ishak di mezbah persembahan. 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan. 25 tahun dia baru mendapatkan Ishak. Kini setelah Ishak menjadi seorang remaja, seorang yang sangat dikasihi Abraham, Allah berkata, persembahkan dia kepadaku. Abraham tidak berkata, Tuhan, aku menantikan Ishak, menanti janjimu selama 25 tahun. Kini aku sedang bersama dengan dia. Hatiku ada di dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin aku harus mempersembahkan Ishak sebagai persembahan di hadapanmu? Aku harus membunuhnya. Aku harus membakarnya di hadapan mataku. Aku tidak tega untuk melakukannya. Abraham tidak berkata-kata kepada Tuhan. Dia melakukannya. Daud, ketika dia menghitung jumlah orang Israel, dia menyuruh
panglima-panglima perang dan pegawai-pegawai kepercayaan untuk menghitung seluruh orang yang ada di dalam kerajaannya. Setelah proses penghitungan seluruh rakyat yang ada di negaranya, Daud menjadi takut. Aku sudah melakukan kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Terhadap kesalahan yang dia perbuat, dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan karena melakukan perbuatan yang seharusnya tidak kulakukan. Orang yang takut akan Tuhan akan mengakui dosa di hadapan Tuhan, akan terbuka di hadapan Tuhan, akan datang kepada Tuhan, minta pengampunan yang daripada Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan akan menyembunyikan dosa. Dia berkata, tidak ada orang yang melihat dosaku, tidak ada Tuhan yang akan melihat segala perbuatanku. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan segera menyadari akan kesalahannya. Dia akan segera datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa perbuatanku. Orang yang takut akan Tuhan, ia akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya, orang yang takut akan Tuhan sadar bahwa dimanapun dia berada, Tuhan memperhatikan kehidupannya. Dia sadar apapun yang dia perbuat, Tuhan tahu perbuatannya. Dia sadar Tuhan tahu isi hatinya. Ketika hatinya penuh dengan kejahatan, Tuhan tahu. Ketika hatinya kotor di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Ketika hatinya bengkok di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Sebab itu orang yang takut akan Tuhan menjaga hatinya. Salomo mengatakan, jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan, selain melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia mencari Tuhan selama hidupnya. Artinya tidak ada waktu untuk menunda-nunda datang kepada Tuhan. Tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada waktu yang dia sia-siakan. Seluruh waktunya dia pergunakan untuk mencari Tuhan. Ketika dia senang, dia terus mencari Tuhan. Ketika mengalami kesusahan, dia terus mencari Tuhan. Tidak ada kesempatan yang dia buang hanya untuk menyenangkan tubuh jasmaninya. Tidak ada waktu yang dia pergunakan untuk memuaskan kedagingannya. Dia takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu menjaga kehidupannya supaya tidak tercemar oleh dunia dan seisinya. Supaya dia tidak tercemar oleh pengajaran-pengajaran dunia yang pada akhirnya akan menyesatkan dia. Orang yang takut akan Tuhan melindungi dirinya dari segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia akan bergumul di dalam dirinya untuk tidak melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak ada damai sejahtera di dalam dirinya ketika dia mau melanggar firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan
akan selalu waspada dalam seluruh aspek kehidupannya. Sebab dia sadar bahwa ada mata yang jahat yang selalu memperhatikan kehidupannya, yang selalu berupaya membengkokkan kehidupannya untuk melawan Tuhan dan firman-Nya. Orang yang takut akan Tuhan selalu disertai dengan kegiatan kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang orang yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal 145 ayat 19, 3, 2, 1. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ulangi. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Apa yang Tuhan kerjakan bagi orang yang takut akan Dia? Apa? Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Pada saat ini kita akan berfokus kepada Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kehidupan yang takut akan Tuhan adalah kehidupan yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, katakan kepada bangsa Israel, inilah yang kukehendaki, supaya bangsa Israel hidup takut akan Tuhan. Pemazmur juga berkata, hai orang yang percaya, takutlah akan Tuhan. Salomo berkata, akhir dari segala perkataanku, akhir dari segala apa yang kudapatkan, takutlah akan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki karakter, harus memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Kita lebih sering takut kepada keadaan kesehatan tubuh jasmani kita. Kita takut sakit, kita takut menderita dengan penyakit, kita takut sengsara karena penyakit. Itu tidak harus kita takuti. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kita takut berkekurangan ketika memberi untuk Tuhan. Kita mengalami suatu perasaan takut. Takut tentang masa depan. Takut mengalami kemunduran dalam bisnis. Takut mengalami kemunduran dalam pekerjaan. Yang harus kita takuti adalah Tuhan. Bukan segala sesuatu yang duniawi yang kita butuhkan. Yang harus ada dalam kehidupan kita ialah takut akan Tuhan. Silakan duduk, saudara. Pemazmur berkata,
Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kalau di dalam kekristenan sering kalau kita mendengar, biarlah kita melakukan kehendak Allah. Biarlah kita terus melakukan kehendak Allah. Tetapi firman Tuhan pada saat ini berkata, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi ada sesuatu yang spesial yang Tuhan lakukan. Ada sesuatu yang istimewa bagi Tuhan. Yaitu ketika Dia melihat orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada perhatian khusus. Ada perbuatan khusus yang dari Allah kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur berkata, yang melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, karakter kehidupan yang takut akan Tuhan tidak muncul secara otomatis dalam kehidupan orang percaya. Ini harus diupayakan. Harus selalu belajar bagaimana orang Kristen hidup takut akan Tuhan. Dia harus membawa dirinya untuk takut akan Tuhan. Seperti Daud mengajarkan kepada Salomo tentang takut akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, 1 Raja-Raja pasal 2. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya kau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Daud berkata kepada Salomo pada akhir hidupnya, hai Salomo, engkau wajib melakukan apa yang Tuhan katakan. Engkau memiliki kewajiban untuk melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Dengan kata lain, Daud mengatakan, Salomo, engkau wajib melakukan segala perintah Tuhan dengan penuh kesetiaan. Artinya orang percaya dipanggil untuk memiliki karakter sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar adalah dia orang percaya, dia orang Kristen, dia beribadah, dia berdoa. Tetapi lebih dari itu, harus ada karakter takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan selalu waspada di dalam kehidupannya. Sebelum dia berbuat, dia akan berpikir apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Orang yang
sebelum berbuat. Dia akan berpikir, apakah yang akan kuperbuat ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dia akan meluangkan waktunya merenungkan apa yang akan dia perbuat. Orang yang takut akan Tuhan bukan berbuat, baru merenungkan apa perbuatan. Tetapi merenungkan apa yang dia lakukan, dia berfokus kepada Tuhan, apakah yang kulakukan ini berkenan kepada Allah. Daud katakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Inilah perintah Daud kepada Salomo. Inilah juga firman yang datang kepada kita. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sebenarnya sudah hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan manusia lama, sudah ada label itu. Takut akan Tuhan sudah ada ketika kita mengambil satu keputusan untuk dibaptiskan, mati, dikuburkan di dalam Kristus dalam baptisan. Tetapi kita tidak mau untuk mempergunakan fasilitas yang dari Allah, mempergunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak kita, belum tentu akan mendapatkan hasil. Kalau kita melakukan kehendak kita, belum tentu akan ada kepuasan dalam batin kita. Karena kita sudah melakukan apa yang sudah kita kehendaki. Tetapi bagi orang yang takut akan Dia, Allah yang akan melakukan setiap kehendak orang-orang percaya. Artinya apapun yang menjadi kehendak orang percaya, yang selurus-lurusnya di hadapan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, maka bukan dia yang melakukannya, tetapi Allah yang melakukannya untuk dia. Artinya orang Kristen hanya cukup berdoa di hadapan Allah. Tuhan, aku menghendaki rumah tanggaku harmonis di hadapan Tuhan. Aku rindu menjadi keluarga yang sesuai dengan firman-Mu. Aku ingin menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Aku ingin menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Aku ingin memiliki suami yang sesuai dengan karakter seperti yang Tuhan tetapkan mengasihi istri. Aku ingin memiliki seorang istri yang tunduk pada suami seperti yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab. Semua pasti akan terjadi ketika kita hidup takut akan Tuhan. Sebab apa? Tuhan melakukan seluruh kehendak kita. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ia melakukan kehendak orang-orang yang
keberhasilan dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada kehidupan yang terus naik dan bukan turun dalam kehidupan orang percaya yang takut akan Tuhan. Dia akan menjadi kebal dan bukan ekor dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Lumbung makanannya diberkati Tuhan. Apapun yang dia perbuat, Tuhan jadikan berhasil. Karena apa? Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan berkata lewat pemazmur, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi memang dalam kehidupan orang-orang percaya, keinginan yang sifatnya mengarah kepada manusia lahiriah, kedagingan masih menguasai. Artinya, aku ingin melakukan kehendak yang untuk memuaskan kedaginganku, memuaskan hawa nafsuku, memuaskan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan jasmaniku. Tetapi yang dimaksud dengan Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia adalah orang-orang percaya yang memiliki kehendak yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, kehendak-kehendak pribadi yang hanya memuaskan hawa nafsu tidak akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab itu untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan tidak bekerja dalam hal yang demikian. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan adalah terang. Tidak mungkin menyatu dengan kegelapan. Roh itulah yang akan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita memiliki roh, jiwa dan tubuh. Roh kita yang memiliki keinginan yang seluruh sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi maksud dengan Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, kehendak yang bagaimana? Bukan kehendak yang hasilnya untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan kehendak yang hasilnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ada saat di mana bangsa yang diciptakan Tuhan berkumpul di satu tempat. Mereka berkata, mari kita dirikan sebuah menara menjulang tinggi sampai ke langit. Mari kita bersatu. Kita tidak usah menyebar. Lalu mereka mendirikan menara itu. Tetapi belum menara itu selesai, Tuhan mengacaukan mereka. Sebab mereka hendak mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-28, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia, dan Allah memerintahkan manusia, penuhilah bumi. Tetapi pada saat bangsa itu berkata, mari kita dirikan menara
supaya kita tetap menjadi satu dan tidak bercerai-berai. Kehendak-kehendak yang demikian tidak akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kehendak yang bertentangan dengan firman Tuhan tidak akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, kehendak yang menjadikan diri ini sebagai berkat bagi orang lain. Inilah yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kehendak bagaimana supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Inilah juga yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Salomo. Mari kita perhatikan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai dengan 13. Demikian dikatakan firman Tuhan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bahkan dipersembahkan Salomo di atas mesa itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Kau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar itu? Lalu adalah baik di mata Tuhan, Salomo meminta atau Salomo berkehendak hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Allah menawarkan kepada Salomo, Salomo, aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Apa yang kau kehendaki? Salomo hanya meminta hikmat dari Allah. Salomo berkata, Tuhan, berikanlah hikmat kepadaku untuk memberitakan firman, untuk mengajar, untuk menghakimi umat-Mu, untuk menyatakan yang baik dan yang jahat dalam kehidupan umat-umat-Mu. Kehendak Salomo adalah kehendak
yang berfokus kepada bagaimana supaya orang lain hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya orang lain sadar akan dirinya sebagai umat Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena Salomo hanya meminta hikmat, akhirnya Tuhan memberikan kekayaan kepadanya. Tuhan memberikan segala sesuatu yang memang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup pribadi dan kerajaannya. Jadi, kehendak bagaimana yang harus kita naikkan kepada Tuhan? Kehendak supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya melalui kehidupan kita, orang lain mengenal Tuhan. Supaya melalui kehidupan kita, orang lain dimenangkan bagi Tuhan. Inilah kehendak Salomo yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Salomo. Artinya Salomo hanya berdiam diri di hadapan Tuhan. Segala bentuk kekayaan, kemuliaan, kebesaran, keagungan sebagai seorang raja otomatis diberikan Tuhan kepadanya. Jadi ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang tidak kita minta akan diberikannya juga kepada kita. Kenapa? Tuhan yang melakukannya. Kalau Tuhan yang melakukan, tidak ada kuasa yang akan sanggup menggagalkan perbuatan Tuhan. Yang kedua, kehendak yang didasari dengan iman. Itulah kehendak yang akan Allah lakukan dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan, aku hendak hidup penuh dengan kebahagiaan. Tuhan, aku ingin berhasil dalam kehidupan ini. Tuhan, aku ingin mengalami kemajuan dalam usahaku, dalam karirku. Kita landasi dengan iman. Tidak ada keraguan-raguan bahwa Allah akan melakukan kehendak kita. Maka itu akan terjadi. Mari kita perhatikan dalam kitab Markus. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia,
Lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Allah melakukan kehendak orang yang takut akan Tuhan. Kehendak yang dilandasi dengan iman. Artinya Allah tidak akan melakukan kehendak orang-orang yang katanya Kristen, tetapi beriman kepada para dukun. Beriman kepada orang pintar. Beriman kepada mesbah-mesbah duniawi. Tuhan tidak akan melakukan. Sebab itu merupakan satu kekejian bagi Allah. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, inilah kehendakku. Aku percaya Engkau bisa melakukannya. Aku percaya tidak ada mustahil bagi orang percaya. Aku percaya bahwa Allah sanggup melakukan yang terbaik. Aku percaya Allah sanggup memberikan yang terbaik bagiku. Aku mengimani semuanya itu. Ketika Allah mendengar pernyataan iman kita, oh, dengan segera dia melakukannya. Seperti Bartimius katakan, Tuhan, aku ingin melihat. Aku percaya Engkau bisa melakukannya. Allah berkata, Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Artinya kehendak yang didasari iman dalam diri orang percaya akan segera dikerjakan oleh Allah. Sesuai dengan firman-Nya, Ia melakukan kehendak orang-orang yang percaya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Apakah dalam kehidupan kita lebih sering dikuasai keraguan-raguan? Kita lebih sering dikuasai di kekhawatiran, kebimbangan. Apakah Allah akan menolong diriku? Apakah Allah akan membentuk keluargaku sesuai dengan kehendak Allah? Miliki iman. Semua akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Allah bekerja ketika iman itu ada dalam kehidupan kita. Allah bekerja ketika kehendak kita didasari oleh iman. Dia akan bekerja sesuai dengan iman yang kita miliki. Supaya orang Kristen semakin di dalam kehidupannya menaruh hormat kepada Allah. Sadar bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang berkuasa. Sadar bahwa Allah yang dia percaya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika orang-orang takut, memiliki kehendak yang didasari oleh iman, Tuhan akan mengerjakannya. Artinya orang percaya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah kehendakku. Aku percaya Engkau akan melakukannya. Maka pada saat itu Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Apapun keadaan di sekitar kita, ketika kita memiliki kerinduan agar orang lain memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan, ketika kita berkata, suamiku pasti diberkati Tuhan, aku percaya Tuhan bisa melakukan. Maka terjadilah suamimu diberkati oleh Tuhan. Aku percaya istriku akan
menjadi suami istri yang tunduk dan taat pada suami. Ketika engkau berdoa sesuai dengan iman yang engkau miliki, firman Tuhan katakan, Allah akan melakukan semuanya itu. Milikilah iman ketika engkau hendak melakukan sesuatu. Dasari segala apa yang engkau kehendaki dengan iman. Bukan dengan kedagingan. Bukan dengan keinginan untuk memuaskan nafsu, tetapi berdasarkan iman. Yang ketiga, kehendak yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan orang percaya adalah kehendak yang di dalamnya orang lain memperoleh keselamatan. Kejadian pasal 18 dan 19. Saya akan ringkaskan. Suatu ketika kota Sodom dan Gomora dikatakan dosanya sudah sampai ke langit. Di kota Sodom dan Gomora ada keponakan Abraham, yaitu Lot, istri dan kedua anaknya. Allah berbicara kepada Abraham, Abraham, aku akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, sebab dosa mereka sudah sampai ke langit. Orang-orang sudah mengeluh atas kehidupan dosa mereka. Lalu Abraham memiliki kehendak supaya Lot dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Abraham berkehendak, Allah, bagaimana jika di Sodom itu ada 50 orang yang percaya kepadamu? Allah katakan, aku tidak akan membumi hanguskannya. Lalu Abraham berkata, sesuai dengan kehendak yang kedua, bagaimana kalau 45 orang? Allah berfirman, aku tidak akan membinasakan. Bagaimana kalau 40 orang? Aku tidak akan membinasakan. Bagaimana kalau 30 orang? Aku tidak akan membinasakannya. Bagaimana kalau 10 orang? Allah berkata, aku tidak akan membinasakan. Yang Abraham katakan 10 orang yaitu dia, istri, kedua anaknya, nanti suaminya atau istrinya jadi 4. Terus mertua daripada menantu Lot itu. Jadi semuanya menurut perhitungan Abraham ada 10. Sebab yang menjadi kehendak Abraham supaya Lot diselamatkan. Jadi dengan kata lain, ketika kita memiliki kehendak agar orang lain diselamatkan, maka itu akan Tuhan kerjakan. Siapa di antara kita yang orang tuanya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mintalah kepada Tuhan. Tuhan, aku berkehendak supaya orang tuaku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehendak yang didasarkan oleh iman. Kehendak yang didasarkan oleh memang kehendak Allah juga orang-orang diselamatkan. Kehendak yang didasarkan supaya orang lain juga diselamatkan, itu sama dengan kehendak Allah. Allah mengirimkan Yesus Kristus ke dalam dunia supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Abraham sama dengan kehendak Allah menyelamatkan orang lain. Maka Tuhan melakukannya. Sodom dan Gomora dibinasakannya, Lot diselamatkannya. Jika anak-anak belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, milikilah kehendak supaya anak menantu saudara dimenangkan bagi Tuhan. Allah akan melakukan kehendak saudara. Ketika saudara melihat saudara-saudara yang lain tentang kamu,
Mereka memiliki kerinduan yang mendalam supaya mereka diselamatkan. Allah akan melakukannya. Allah tidak menghendaki satu anggota dalam keluarga binasa. Allah tidak menghendakinya. Allah tidak menghendaki keluarga besarmu ada yang binasa. Allah tidak menghendaki. Yang Allah kehendaki mereka diselamatkan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan dalam kehidupan orang yang percaya adalah kehidupan orang percaya yang memiliki kehendak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kehendak orang percaya yang didasari oleh iman. Kehendak orang yang percaya yang menginginkan supaya orang lain diselamatkan. Kita berkata, bagaimana dengan kehendak lahiriah kita, apa yang akan kita makan dan minum? Bagaimana dengan kehendak usaha dagang kita? Bagaimana dengan kehendak pekerjaan kita? Bagaimana dengan kehendak agar kita memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan hidup? Segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan jasmani, kebutuhan lahiriah kita, apa yang akan kita pakai, makan dan minum, jangan menguasai pikiran kita. Mengapa? Sebab firman dalam terjemahan yang lain, Allah akan mensuplai segala kebutuhan hidup orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya! Allah mensuplai segala kebutuhan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada kuasa yang akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yesus berkata, jangan khawatir tentang apa yang kau makan dan minum. Yesus berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Allah akan melakukan kehendak orang-orang percaya yang juga berhubungan dengan kebutuhan lahiriah kita. Semua itu akan disuplai oleh Allah, karena Allah sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Yang harus kita tekankan dalam kehidupan ini, takutlah akan Tuhan. Mari kita Mazmur pasal 34 ayat 10 sampai dengan 11. Saya dan sedang cuma berdiri. Kita baca bersama-sama Mazmur 34 ayat 10 sampai dengan 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Haleluya! Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kenapa? Allah selalu mensuplai kebutuhan hidup orang percaya. Tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah tertunda. Apapun yang menjadi kebutuhan orang yang takut akan Tuhan selalu disuplai oleh Allah, sehingga kita dapat mengucap syukur, sungguh Engkau Allah yang hidup. Kemudian Mazmur 33
ayat 18, 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Artinya masa depan kita, orang-orang sekeliling kita bisa mengalami kelaparan, kekurangan sandang dan pangan, tetapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah menjadi frustasi, menjadi stres, menjadi orang yang mengalami tekanan pada masa kelaparan terjadi di dunia. Karena apa? Allah memelihara hidup mereka. Artinya ada realita Allah dalam kehidupan orang yang takut akan Dia. Ada karya Allah dalam kehidupan orang yang takut akan Dia. Ada pernyataan Allah bahwa Dia Allah yang hidup dalam kehidupan orang yang percaya. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Pasti kalau memiliki kerinduan seperti itu, Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya.